Kita sering menemui iklan, entah itu di media massa seperti koran, majalah, radio, televisi, maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, maupun media sosial lainnya. Many brands and products are advertised, and in this video we will explain to you what is an advertisement. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Menurut Wikipedia, iklan atau dalam bahasa formalnya pariwara adalah segala bentuk pesan, promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide-ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditujukan kepada sebagian besar masyarakat. Secara umumnya, iklan merupakan bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seorang pembeli potensial dan mempromosikan seorang penjual suatu produk atau jasa untuk mempengaruhi pendapat publik dan memenangkan dukungan publik. Advertising is a powerful communication force and vital marketing tool, helping to sell goods, services, images, and ideas through the channel of information and persuasion. It is a highly visible force in the society. Today all of us receive many advertising messages daily. Now it is essential to the success of any type of business and industry. Furthermore, advertising strategies are employed more and more by non-business organizations such as government, college and universities, public service, and more. Menurut Monley dan Carla Johnson tahun 2004, periklanan adalah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransaksikan ke suatu khalayak target melalui media-media yang bersifat massal seperti televisi, radio, koran, majalah, iklan luar ruang, atau kendaraan umum. According to Britannica Dictionary, advertising is the techniques and practices used to bring products, services, opinions, or cases to public notice to persuade the public to respond in return with what is advertised. Every Friday night, Julia's job is to compare the grocery prices of our neighborhood stores for Saturday morning shopping. When that matter's settled, I figure maybe I can get in a little reading before it's time to go to bed. That is, after the radio's turned down a little. Although advertising has become an integral part of the business as far back as prehistoric time, the exact date is unknown. When a person has expanded their communication area and decided to sell or exchange a manufactured product, it has become essential to connect with potential customers. Di pasar-pasar belanja, sebagian besar pelanggan akan pergi ke penjual yang berteriak paling keras. Kemudian, spanduk iklan pertama menggantikan tren ini. Orang-orang berpikir akan lebih membantu jika mereka tetap diam dan menggantungkan tanda-tanda menarik di dekat counter untuk menarik pembeli potensial. 15th century was the turning point for developing the traditional form advertising. During that time, magazines started to be produced and distributed. The founder of the first advertising agency in the USA was the son of one of the publishers, and he sold the advertising space in newspapers. Iklan cetak Georgia pertama muncul pada tahun 1861 di surat kabar Good News Deda. Iklan tersebut menggambarkan bajak dengan anotasi disertai dengan gambar sapi Flemish. Iklan dalam dimensi audio sepenuhnya berubah di abad ke-20. Segera itu menjadi tantangan terbesar bagi penerbit. Penemuan radio mengubah gaya hidup masyarakat dan menjadikan mendengarkan berita sebagai tradisi keluarga. Iklan pertama yang ditayangkan di radio tidak langsung dan tidak menyerukan tindakan tertentu. Itu berlangsung sekitar 10 menit dan perusahaan hanya membayar $50 untuk penempatannya. Televisi secara fundamental telah mengubah industri periklanan. Iklan pertama muncul di televisi adalah video pendek Bulova Watch dengan durasi 10 detik pada tahun 1941. Iklan ini adalah video pendek yang dibuat oleh Bio Company khusus untuk televisi.
America runs on Bulova time. Iklan televisi pertama di Georgia ditayangkan pada akhir 1950-an ketika Janita H-Faze memperkenalkan selai Georgia kepada khalayak luas. Pada 27 Oktober 1994, iklan online pertama dipasang. Itu adalah iklan banner yang ditambah ke halaman web. Situs web yang memasang iklan pertama adalah pendahulu dari situs teknologi saat ini, Wired, dan mulailah iklan online. Iklan spanduk adalah tampilan grafik persegi panjang yang membentang sepanjang situs web di bagian atas atau bawah halaman. AT&T membayar situs web $30.000 untuk iklan banner yang akan ditempatkan di bagian atas situs selama total 3 bulan. Tingkat klik tayang iklan adalah 44% atau rata-rata hari ini untuk jenis yang sama adalah sekitar 0,05%. Rasio klik tayang adalah persentase orang yang mengunjungi halaman web dan mengeklik iklan tertentu. Sebelum menempatkan iklan apapun, perencana media harus menyusun tujuan dan strategi keseluruhan mereka di balik iklan yang mereka buat. Setiap jenis iklan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang harus dipertimbangkan untuk mengoptimalkan penempatan media mereka. Televisi menggabungkan audio dengan visual. Ini menciptakan pengalaman iklan multi-indera yang menunjukkan kepada pemirsa betapa berharganya produk Anda. Saat Anda memutar iklan di televisi seseorang, titik kontak terjadi di rumah mereka. Ini menjadikannya media yang lebih pribadi. Televisi juga merupakan cara yang bagus untuk menjalin hubungan yang dipersonalisasi dengan pemirsa. Perhatikan misalnya iklan Hyundai Super Bowl pada tahun 2017. Iklan ini menghubungkan kembali tentara dengan keluarga mereka secara virtual untuk menonton pertandingan. Meskipun iklan ini tidak secara langsung berbicara dengan mobil yang mereka jual, iklan ini memperkuat pesan mereknya. Dengan menggabungkan iklan televisi dengan YouTube, merek-merek atau brand dapat memperoleh manfaat dari para penonton yang menonton iklan mereka. YouTube merupakan situs video online paling populer di dunia. Hal yang lebih menarik dari YouTube adalah video dapat berada di mana saja, seperti di laman blog, di artikel surat kabar online, di situs yang memuat semua hal tentang konten video, dan lain-lain. Selain itu, pengguna YouTube saat ini bisa menikmati video pada perangkat apapun, mulai dari ponsel cerdas hingga tablet maupun komputer. Keuntungan lain yang disignifikan dari iklan radio adalah kemampuan untuk memasarkan ke khayalak lokal dan nasional. Radio adalah salah satu dari sedikit bentuk periklanan yang memungkinkan kontrol merek atas siapa yang mengalami iklan. Tempat dapat dijalankan di stasiun lokal dan program saja atau distribusikan ke audiens nasional yang lebih besar. Radio telah digunakan secara efektif dalam hubungannya dengan iklan televisi untuk memperkuat citra merek di benak pendengar. Juga penelitian terbaru menunjukkan bahwa sekitar 90% pendengar akan tetap mengikuti selama jeda iklan. Manfaat lain dari iklan radio adalah dapat membuat pembawa acara berbicara langsung dengan produk dalam beberapa kasus, serta membuat iklan lebih banyak percakapan. Koran adalah salah satu media tradisional yang banyak digunakan oleh bisnis. Baik bisnis besar maupun bisnis kecil mengiklankan bisnis mereka di sini. Koran memungkinkan Anda menjangkau sejumlah orang di wilayah geografis tertentu. Anda memiliki fleksibilitas dalam menentukan cerita yang ingin Anda komunikasikan. Paparan iklan juga tidak terbatas. Pembaca dapat kembali ke pesan Anda lagi dan lagi jika diinginkan. Iklan majalah adalah kegiatan promosi lewat metode pemasangan iklan di media majalah, yang mana tujuannya adalah untuk mempromosikan sesuatu produk atau jasa lewat iklan yang dikemas di dalam konten
dan desain yang mengesankan sehingga mudah dipahami dan menarik perhatian serta minat dari para pembaca majalah. Beriklan melalui media sosial telah terbukti meningkatkan pengenalan merek. Posting regular di platform media sosial memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi dengan klien dengan alasan yang sudah dikenal. Interaksi terus-menerus ini menciptakan gambaran kredibilitas dan keinginan untuk mendengarkan apa yang klien katakan. Manfaat dari pemasaran melalui sosial media yang paling penting ialah meningkatnya jumlah penjualan produk. Pemasaran melalui sosial media ini dapat memudahkan dalam mencari konsumen dan memberikan informasi yang menarik bagi calon konsumen. Dengan demikian, calon konsumen akan tertarik untuk membeli produk. Di era globalisasi seperti sekarang ini, media-media periklanan akan terus mengalami perkembangan terutama di dunia komunikasi dan informasi seiring berjalannya waktu. Sebagai analisa, tercatat pada tahun 2021, sebanyak 50% dari total pengeluaran iklan global berasal dari iklan online. Kemudian diikuti oleh televisi 16%, iklan luar ruang 7%, surat kabar 6%, radio 5%, majalah 3%, dan bioskop 1%. Perkembangan media periklanan tersebut hadir sebagai suatu sistem yang sangat menguntungkan baik bagi para produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, harus dikelola dengan baik agar media yang digunakan bisa efektif dan efisien.